Tuhan, dipuji dan disembah tinggi. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lagu pertamanya itu aja. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mengucap syukur di pagi hari ini kita boleh bangun kembali, kita boleh bernafas, kita boleh bersaat teduh di saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan saat teduh kita di saat ini, saja kita semua mari bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang hebat, Engkau Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, layakkan setiap kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Hanya bagiku hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan.
tahu Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan yang berasal daripada-Mu Yesus. Kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu seperti fajar yang pagi hari Tuhan. Yesus, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Benar Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi mari sembah Dia. Janji-Mu tak berubah, kesetiaan
berharga itu jam tangannya, pasti jam tangannya tidak sembarang ditaruh. Kalau yang berharga itu kesehatan, dia pasti akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Mulai dari makanannya, minumannya, pola istirahatnya, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang berharga itu keluarga, maka dia akan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya, supaya keluarganya tetap harmonis. Juga dengan segala hal yang lain, waktu, hobi, segala sesuatu yang berharga pasti dijaga dengan baik. Mengapa saya mulai dengan quotes ini? Karena Alkitab sudah menuliskan dengan jelas bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Jadi tema yang diberikan tentang pemeliharaan Tuhan ini, kita harus tahu manusia itu berharga di mata Tuhan. Alkitab sudah menuliskan, kalau kita lihat burung di udara, dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan hasil makanan. Tapi Alkitab tuliskan demikian, kamu jauh lebih berharga. Kalau kita sadar hal ini, bahwa segala sesuatu yang berharga pasti dipelihara dengan baik. Tuhan menganggap saya dan saudara yang mengikuti siaran online ini, yang hadir di tempat ini, kita berharga di mata Tuhan. Nanti kalau pergi di depan kaca atau lagi selfie, katakan kepada dirimu, kamu yang di depan, kamu berharga di mata Tuhan. Ya, kepada diri sendiri. Oke, kita lanjut. Mazmur 116 ayat yang ke-15, ayat ini sering sekali dibaca pada saat ibadah kedukaan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sayang sekali, yang berharga di mata Tuhan itu jauh berbeda dengan apa yang berharga di mata manusia. Manusia menganggap mungkin cincinnya yang berharga, berliannya yang berharga, mobilnya, hartanya, segala sesuatu yang bersifat sementara itu berharga. Aduh, Kak, kenapa pagi-pagi sudah khotbah tentang kematian orang yang dikasihinya? No. Intinya adalah semua orang bisa bilang dia mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya melalui firman Tuhan ini, apakah Tuhan mengenal saudara? Tuhan mengenal kita. Precious in the sight of the Lord the death of his saints. Kematian orang kudusnya. Yang berharga di mata Tuhan itu adalah kekudusan. Tapi yang berharga di mata manusia itu sesuatu yang bersifat sementara. Kekudusan, saya catat di sini, saya lihat kemarin tanggal 16 Desember 2023 saya sharing dengan sebuah tema tentang persembahan yang kudus. Poinnya saya sampaikan begini, kekudusan adalah absolute point. Tidak bisa diganti, tidak bisa pakai cara yang lain untuk kita mau seperti yang Tuhan kehendaki. Yang berharga di mata Tuhan, His saints, orang-orang kudusnya. Ya, kalau yang suka nonton film Marvel, ada sebuah scene ketika Doctor Strange mencoba untuk menghidupkan kekasihnya Christine Palmer. Berulang-ulang kali, realitasnya dia ulang. Apa tujuannya? Supaya pasangannya bisa hidup. Tapi ada satu yang saya notice dari film itu, bahwa itu adalah absolute point. Gak bisa dirubah. Kekudusan itu gak bisa saudara tukar dengan yang lain. Gak bisa kita ubah dengan yang lain. Saya ulang sekali lagi, sayangnya banyak kekristenan yang mengubah apa yang berharga di mata Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kekudusan adalah sebuah absolute point. Bahkan di dalam firman Tuhan banyak ayat yang menuliskan tentang kekudusan dan itu tidak main-main.
itu bukan hanya sekedar ditulis di dalam Alkitab. Sekarang mari kita baca dulu ayat yang akan kita renungkan bersama. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tapi kita mulai baca dari ayatnya yang ke-3 saja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca saja mulai dari ayatnya yang ke-3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana Elia yang diperintahkan untuk pergi ke sungai Kerit, dan Tuhan sudah menyampaikan tentang pemeliharaannya. Kamu pergi ke sana, tetapi ada suplai dari kerajaan surga. Suplainya apa? Kau dapat minum dari sungai itu, air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saya nggak akan bahas tentang yang lain, tetapi Tuhan kasih suplai ke Elia. Tetapi ini yang mesti kita catat, pemeliharaan ke Elia bukan berarti Elia nggak buat apa-apa. Coba kita baca sekali lagi ayatnya yang keempat. Engkau dapat minum dari air sungai itu. Yang pertama, suplainya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Burung-burung gagak telah Tuhan perintahkan untuk memberi makan. Tetapi ayat yang selanjutnya, lalu Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu, seperti lagu yang dinyanyikan, seperti pujian yang kita sudah nyanyikan. Pada waktu kita mengaminkan bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, namun kita tidak mau melakukannya. Kita hanya sekedar mengetahui liriknya, kita hanya sekedar mengetahui kata-katanya. Begitu ada problem, hilang semua. Matius, Markus sampai Kejadian sampai Wahyu hilang. Yang diingat, waduh masalah. Jadi hal yang pertama yang harus kita sadari, pemeliharaan Tuhan itu tersedia, tetapi kita harus punya tindakan. Pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat tadi ayatnya yang keempat, engkau dapat minum dan burung gagak telah kuperintahkan untuk makan. Ayat yang selanjutnya, Elia nggak diam aja, dia melakukan. Jadi yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu tersedia, tapi kita punya tanggung jawab untuk bertindak, atau bahasa yang kita kenal, iman. Nah, saya lanjut lagi, yang kedua, ini bagian yang terakhir, singkat saja pada pagi hari ini. Yang kedua adalah masih di ayatnya yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang terhubung dengan kehendaknya. Kita sedang berbicara secara langsung dengan Tuhan. Tetapi ini permasalahannya. Bagaimana kita bisa melakukan tepat sesuai dengan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca manual booknya? Tadi pagi baca firman Tuhan gak? Saya kayaknya baca firman Tuhan waktu tanggal 25 Desember ya. Bagaimana kita bisa melakukan tepat kalau gak pernah baca manual booknya? Pemeliharaan Tuhan itu pasti ada, tapi pemeliharaan Tuhan itu tersedia melalui manual booknya. Firman Tuhan. Burung gagak
diperintahkan untuk memberi makan. Kenapa bukan burung yang lain? Kenapa burung gagak? Jangan sampai waktu Tuhan bilang, hei, nanti burung gagak akan pelihara engkau. Lalu kita lebih percaya kepada mitos. Katanya burung gagak itu kalau bunyi dianggap sebagai pertanda kesulitan. Pasti ada orang mau mati nih kalau ada bunyi burung gagak. Kita lupa, Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa gunakan apa saja untuk memelihara kita. Amin. Jangan kita pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Nah, apa musuh terbesar dari pemeliharaan Tuhan? Musuh terbesar dari pemeliharaan Tuhan ada di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-22. Mazmur 50. Masalah, yang sedang mengalami tantangan, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang berbeban berat, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung di tempat ini, baik yang secara online maupun yang nanti akan menontonnya. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berterima kasih
Karena negara kami ini masih dalam keadaan damai, terpelihara di dalam kekuatan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kalau bangsa ini bisa ada sampai pada saat ini itu karena ada umat-umat Tuhan yang berseru, yang berdoa supaya belas kasihan Tuhan tercurah di dalam bangsa ini, atas bangsa kami, negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada seluruh jajaran di pemerintahan. Tuhan menolong, memberikan kemampuan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab yang berasal dari Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati mereka yang bekerja, yang kuliah, yang di rumah. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, apa yang dipikirkan oleh pikiran mereka. Tuhan memberkati dan menjadikan semua berhasil sesuai dengan janji firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi GBI Oikumene cabang Pakato, mulai dari pemimpin yang ada sampai seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati, menganugerahkan kemampuan, kekuatan, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan ini terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh persiapan ibadah yang akan dilaksanakan, ibadah minggu. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, yang sudah mempersiapkan waktu. Tuhan memberkati sehingga semua yang dipersiapkan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Let your kingdom will be done. Biarlah kerajaan Allah yang terjadi di tempat ini sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sedang menikmati liburan, yang sedang bersama keluarga, mungkin berada di kampung halaman atau yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati sehingga waktu-waktu ini dapat kami gunakan dengan baik, bersama dengan keluarga yang kami kasihi, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi Ibu Vina yang saat ini sedang hamil namun mengalami kendala di dalam kehamilannya. Tuhan, Engkau yang membentuk setiap anak-anak yang lahir di dalam dunia ini, setiap janin, setiap rahim, Tuhan sendiri yang membentuk dan menenun. Karena itu kami berdoa pada saat pagi hari ini, Tuhan menjamah kendala apapun yang sedang dialami dalam kehamilannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaan Ibu Vina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami berdoa untuk Ibu Verlis dalam masa pengobatannya, agar Tuhan menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tempat ini kami berdoa, di mana Ibu Verlis berada pada saat ini, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami perintahkan, Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan, menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Aris yang sedang membutuhkan penghiburan. Kiranya Roh Kudus yang diutus oleh Bapa melimpahkan sukacita, damai sejahtera untuk saudara kami Aris dan seluruh keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Biar kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati di dalam kehidupannya, dalam kehidupan seluruh rumpun keluarga yang besar, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, berada bersama dengan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan